Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di perspektif buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita telah memasuki edisi yang ke-421, menemani sahabat dakwah Tangsel untuk mengupas berbagai peristiwa dari sudut pandang yang khas, sudut pandang Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejadian atau peristiwa terbaru di mana Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa beliau beserta jajarannya akan melaksanakan atau menggelar Natalan bersama yang akan mencatatkan sejarah sebagai Natalan pertama yang terjadi dalam sejarah Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini Buletin Kafah ingin mengangkat mengenai mewaspadai bahwa bahaya pluralisme dan sinkretisme agama. Hadirin sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berita yang baru-baru ini kita dengarkan, kita mendapati komentar atau pernyataan dari Menteri Agama tersebut yang salah satunya menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kedaulatan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud tanpa kerukunan umat beragama, dan hal itu disampaikan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kementerian Agama baru-baru ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama, dan Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah di negara Republik Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, jika kita coba menelusuri lebih dalam, ini memang bagian dari 8 program prioritas atau Astaprotas dari Kementerian Agama di bawah Bapak Nasaruddin Umar dalam hal ini. Salah satunya adalah membina kerukunan beragama di Indonesia, dan tentu saja itu merupakan suatu yang harus karena negara dalam perspektif Islam pun adalah mengayomi seluruh rakyat yang beragama, yang beragam, termasuk beragam agamanya. Akan tetapi dalam Islam ataupun penerjemahan dari membina kerukunan agama, apakah harus seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Kemenak dalam hal ini dengan menggelar Natal bersama? Nah, ini yang mungkin perlu kita soroti oleh kita agar kaum muslimin bisa memahami seperti apa sebenarnya kerukunan itu harus dibangun. Dan memang kalau kita lihat sepanjang atau kita kaum muslimin sering disuguhi setiap awal atau menjelang bulan Desember atau selama bulan Desember
Ya, seolah-olah kita kaum muslimin di Indonesia khususnya itu menjadi umat yang tidak toleran, ya, karena enggan, ya, ataupun mengikuti fatwa MUI yang melarang, ya, tahun 1981 yang melarang atau memfatwakan agar kaum muslimin tidak ikut serta, ya, merayakan Natal bersama, termasuk juga kemudian ikut merayakan, ya. Hadirin sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Program sejatinya memang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk juga program yang menjadi prioritas Kemendag. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah persoalan umat saat ini, mobil khusus umat yang terbesar itu adalah umat Islam, ya, saat ini umat beragama di Indonesia itu adalah isu toleransi, ya. Dan apakah ini yang menjadi pertanyaan kita, ya, sehingga kemudian menjadikan, ya, kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud toleransi tersebut, gitu, ya. Apakah memang harus, ya, kita ikut-ikutan, ikut serta dalam perayaan ibadah, atau seperti apa, gitu, ya. Maka ketika kembali kepada fakta pengalaman kita di lapangan, sebenarnya sepanjang tahun umat beragama di Indonesia bisa dikatakan sangat kecil terjadi benturan-benturan kerukunan. Boleh dikatakan sepanjang tahun kita gak ada masalah, ya. Bahkan pengalaman diri pribadi juga, kita biasa bergaul dengan teman-teman kita, ya, tanpa kemudian, ya, merasakan perbedaan antara agamanya. Kita biasa bermain, bercanda, ya, termasuk juga bekerja sama, ya, bahu-membahu dalam berbagai persoalan di tengah masyarakat. Tapi hal yang aneh adalah setiap di bulan Desember kemudian selalu muncul, ya, upaya-upaya seolah-olah ataupun yang menyudutkan kaum muslimin, ya, agar mau kemudian mengutarakan hal yang menurut fatwa MUI tidak seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, ya, termasuk dalam perayaan Natal bersama. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, perspektif dalam hal ini Buletin Kafah ingin mengupas lebih dalam di balik itu, ya, karena ternyata faktanya tidak seperti itu. Tapi mengapa kemudian isu ini selalu, ya, mengudara di setiap akhir tahun? Maka, ya, yang harus kita angkat, ya, atau yang diangkat adalah mewaspadai bahaya pluralisme dan sinkretisme agama. Kami melihat, ya, bahwa ada upaya, ya, yang terus-menerus, karena ini tidak sekali, ya, yang diarahkan kepada kaum muslimin, ya, agar kemudian kaum muslimin memiliki pemahaman toleransi sebagaimana yang diinginkan, ya, oleh pihak-pihak tertentu dalam memahami toleransi. Padahal dalam perspektif Islam jelas, ya, konsep yang paling jelas ditemukan di dalam agama Islam itu sangat jelas, ya, langsung dalam sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Kafirun, ya, ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Meskipun saat itu kaum muslimin, ya, menguasai, ya, yang menjadi penguasa, ya, umat beragama yang lain. Tetapi konsepnya jelas, dan ini kalau dalam Islam, ya, penunjukannya jelas, qat'iyud dilalah dan qat'iyus subut, ya. Penunjukannya jelas, sumbernya juga, penunjukannya pasti, dan sumbernya juga pasti, sehingga hal yang dihasilkan itu pasti. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita memahami ini. Dan ketika toleransi, ya, yang sudah jelas di dalam Islam ini, ya,
kemudian dibawa kepada pemahaman toleransi dari perspektif yang lain, di mana kerukunan itu kemudian memiliki parameter bahwa kita sama-sama ya kemudian merayakan hari besar agama ya sama-sama. Nah, tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran kaum muslimin, dan ini bisa mengarah kepada sinkretisme agama. Ya, bahaya ya, pencampur adukan agama. Bayangkan hadirin rahimakumullah, sudah terjadi di Indonesia. Ya, perayaan Natal kemudian diiringi dengan qasidah, diiringi dengan sholawat, dan tak terbayangkan oleh kita ya perayaan Idul Fitri kemudian diiringi dengan puji-pujian terhadap ya Yesus Kristus misalkan, dan lain-lain ya. Dan ini sudah terjadi, dan ini termasuk dalam sinkretisme yang kemudian di dalam Al-Quran tegas dilarang ya bagi kita kaum muslimin untuk mencampur adukan hal yang batil dengan hal yang hak. Ya, wala talbisul haq bil batil. Janganlah engkau campur adukan yang hak itu dengan kebatilan. Ketika kita sudah mencampur, ya, maka sulit kita akan memisahkannya. Dan ketika kita sudah mencampur, maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang hakiki. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu, ya, sahabat Tangsel, sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kami ya menekankan di dalam edisi kali ini tentang bahaya ini. Ya, kenapa? Karena ini sudah jelas ya dijelaskan di dalam ajaran Islam ya begitu tegas ya tadi disampaikan ya. Pasti sumbernya dari Al-Quran dan pasti penunjukannya seperti apa. Bahkan Rasul pun menolak ya dalam sejarah itu. Ketika ada yang ingin beriman, wahai Muhammad, bagaimana? Kami ini beriman kepada engkau seminggu. Maaf, kami beriman, tapi kami beribadah seminggu dengan cara Islam dan beribadah seminggu lagi dengan cara kami. Dan tentu ini langsung ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan ini persis berarti seperti apa yang kemudian kita dapati di negeri kita saat ini. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya, tetapi konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita tidak mungkin kaum muslimin kemudian ikut serta dalam tata cara atau dalam peringatan peribadahan kaum yang lain, itu bukan berarti kita menolak pluralitas di tengah masyarakat, bahwa terjadi banyak perbedaan tengah masyarakat. Justru kaum muslimin dengan aturannya, aturan Islam, ya, dengan aturan Islam yang menjadi ilaj, ya, menjadi solusi bagi persoalan manusia, itu sudah ada menjelaskan tentang itu. Ya, bahwa memang pasti akan ditemui terjadi perbedaan, ya, perbedaan keyakinan di dalam Islam, ya, ya, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, dan itu terjadi saat Rasulullah SAW. Ya, jadi kami sangat menolak pernyataan yang bahwa Rasulullah SAW saat itu hanya memimpin setingkat RT. Tidak mungkin setingkat RT punya pasukan. Ya, tidak mungkin kemudian setingkat RT ya kemudian sehingga punya pasukan dan kemudian mengirimkan surat ke berbagai negara. Ataupun juga tidak mungkin tingkat sementara Rasulullah melakukan hal tersebut. Dan memang pada faktanya saat itu kaum muslimin atau negara yang dipimpin Rasulullah itu terdiri dari berbagai macam agama, termasuk Nasrani maupun Yahudi saat itu. Jadi tidak homogen. Pluralitas ini dipahami oleh Islam. Ya. Dan pluralitas berbeda dengan pluralisme. Pluralisme itu adalah ya, mengakui semua yang dipercaya oleh manusia sebagai sebuah kebenaran,
Sehingga mereka katakan adalah kebenaran nisbi, relatif. Ya, dan ini didorong oleh akar liberalisme, pemahaman liberalisme mereka yang menjadikan kebebasan beragama, kebebasan bertindak, kebebasan memiliki menjadi sumber, ya, mereka mengambil atau mencetuskan atau membuat hukum di atasnya. Dan ini tentu saja berbeda dengan prinsip Islam. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kemudian apa yang kemudian disampaikan tadi, ya, perayaan bersama itu bisa menjatuhkan kita kepada sinkretisme agama dan bisa menjatuhkan kita kepada pemahaman yang di luar Islam, yaitu pemahaman pluralisme. Maka yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa yang menjadi persoalan umat saat ini? Ya, hadirin rahimakumullah. Dan saya mendapati fakta, ternyata, ya, apakah benar kerukunan yang menjadi persoalan umat saat ini? Parameternya apa? Jadi kalau kita lihat dari parameter kekerasan, sangat sedikit kekerasan yang terjadi akibat didorong karena agama. Ya, puluhan dibandingkan puluhan ribu kasus kekerasan yang justru bukan dari agama. Dan ketika kita lihat lagi kan agama, ternyata itu karena akibat terjadi pelanggaran aturan dalam perizinan pendirian rumah ibadah yang sudah ada ketentuannya. Jadi jelas ternyata bukan didorong karena ada rasa kebencian, tetapi apa? Ada rasa atau ada pelanggaran yang terjadi. Dan Indonesia, ya, sebagaimana disebutkan dalam Good Stat itu, ya, itu menjadi negara muslim dengan gereja terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dengan perbandingan yang sangat jauh dengan posisi yang kedua. Kalau saya boleh bacakan, ya, jadi Indonesia itu total keseluruhan, ya, gerejanya itu adalah sebanyak 76.100 sekian, menempati posisi pertama. Posisi kedua adalah Nigeria yang hanya 16.100 gereja sekian. Jadi perbedaannya sekitar 60.000 dari posisi kedua. Posisi ketiga itu Mesir, ya, 3.400. Ya, Malaysia kemudian posisi keempat 2.800. Kemudian Pakistan, ya, itu ada 2.600. Ya, Lebanon 2.400 dan yang ketujuh itu Turki 1.300. Jadi jauh. Jadi kalau misalkan ternyata persoalan umat ini di Indonesia ini karena kerukunan, mestinya, ya, laju pertumbuhan gereja tidak sebanyak apa yang kemudian kita dapati saat ini, 76.100 sekian. Ya, sangat jauh. Ya, oleh karena itu kita menjadi bertanya, apa sebenarnya, ya, di balik itu? Dan kalau kita lihat, ternyata persoalan umat ini itu bukan karena itu, tetapi lebih karena diterapkannya aturan yang berbeda dengan jiwa umat. Umat punya pemikiran Islam, tapi pada prakteknya aturannya itu bukan aturan yang digali dari akidah umat. Sehingga kemudian ini menghasilkan pribadi-pribadi yang sangat berbeda. Pribadi-pribadi yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Pemikirannya Islam, tapi praktiknya jauh dari Islam. Pemikirannya Islam, bajunya Islam, sekolah, ibadahnya ke masjid. Tapi kemudian prakteknya didorong oleh keinginan kebebasan akidah, kebebasan kepemilikan dan lain-lain, sehingga timbullah banyak korupsi dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ternyata selain itu juga, dan dalam sejarah Islam, ternyata sejarah Islam yang sangat panjang itu luar biasa, ya, bagaimana kerukunan itu kemudian dijaga oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu zaman kekhilafan Khulafaur Rasyidin sampai kemudian yang terakhir di kekhilafahan Utsmani. Baik hadirin sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa kembali mengangkat kita
tentang bahaya ini dan menguatkan kita tentang pemahaman Islam dan menggali lebih jauh bagaimana Islam mengatur mengenai kerukunan beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.